Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang saya banggakan, kembali lagi dengan saya di channel saya. Update terkait dengan pencairan sertifikasi guru triwulan keempat untuk guru ASN dan non ASN ya. Pada akhirnya apa yang ditunggu-tunggu oleh guru ASN kembali cair per hari ini ya, per tanggal 24 November 2025. Sengaja saya buat video ini pada malam hari karena saya mau menunggu informasi hingga jam kerja itu berakhir dan perkembangan pencairan tunjangan sertifikasi guru untuk khususnya untuk ASN ya, itu terjadinya di daerah mana saja. Jadi saya sudah merangkum beberapa daerah yang guru-guru ASN-nya itu sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi guru untuk yang triwulan keempat. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book ya, contohnya ini, tentu masih banyak lagi. Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video ini. Nah, Bapak Ibu guru kalau sudah mendownloadnya, diharapkan untuk menyimpan linknya karena update-update terkait dengan buku guru maupun buku siswa mulai dari SD sampai SMA maupun yang sederajat ya, termasuk madrasah, kemudian buku-buku PAUD, cerita dongeng, dan modul PPG dan lain sebagainya, itu akan terus diupdate oleh tim ya. Jadi Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya dan menyimpan linknya, karena nanti sewaktu-waktu Bapak Ibu guru bisa cek lagi, nanti setiap dicek nanti ada updateannya. Nah, baik Bapak Ibu guru, tentu Bapak Ibu guru pasti akan bertanya-tanya, loh, ini daerah mana saja atau kenapa kok saya belum dapat untuk yang ASN tunjangan triwulan keempatnya. Nah, jadi Bapak Ibu guru, saya menyadari betul bahwa belum semua ASN per tanggal 24 November ini itu dicairkan ya. Masih banyak daerah-daerah yang belum dicairkan untuk yang triwulan keempatnya. Tapi saya mengucapkan selamat dulu kepada teman-teman yang sudah dicairkan triwulan keempatnya, khususnya untuk ASN. Yang non ASN itu ya cuma sedikit lah, artinya tidak begitu banyak. Dan bagi teman-teman yang masih berjuang untuk menunggu triwulan keempatnya yang ASN, semoga besok di hari guru ya, itu pencairan tunjangan sertifikasi guru untuk yang triwulan keempatnya kembali dicairkan gitu. Jadi yang teman-teman yang sudah cair tentunya akan bahagia karena besok akan menyambut hari guru ya. Baik, yang pertama dulu bahwa tunjangan triwulan keempat periode Oktober-Desember ini sudah mulai dicairkan. Jadi yang perlu Bapak Ibu pahami bahwa pencairan itu tidak dilakukan serentak ke semua daerah. Itu baru beberapa daerah dan dilakukan secara bertahap. Jadi meskipun terjadi pada tanggal 24 November ini, itu tidak berlangsung pada waktu yang sama gitu, artinya pada jam yang sama untuk pencairannya. Jadi berbagai macam ya, ada yang cair pada jam 10, ada yang cair jam 11, ada yang cair kemudian jam 4 sore tadi, seperti itu. Jadi macam-macam ya. Jadi ada bahkan yang cair ini setelah jam maghrib tadi. Jadi pencairan ini bertahap dan tidak serentak di semua daerah. Nah, sebagian besar itu mulai dicairkan itu di akhir November ya, khusus untuk yang guru-guru ASN. Sedangkan yang guru-guru non ASN itu ya, untuk yang akhir November ini ada tapi nggak begitu banyak ya. Kalau mereka kan dulu mayoritasnya itu banyak dicairkan di awal November. Sedangkan sekarang di akhir November itu adalah bagiannya yang non ASN gitu ya. Nah, ini daerah-daerah yang sudah cair Bapak Ibu guru. Jadi di Sumatera Utara, baik itu SMA ataupun Dikmen ya, SP2D 24 November. Jadi ada Lampung Timur di SD-nya itu sudah masuk BRI. Kemudian ada Tulang Bawang cair 3 bulan. Cair 3 bulan itu ada Bapak Ibu guru yang memang per triwulan ya. Ada juga nanti yang dia hanya baru 2 bulan nerima yang TW3, kemudian sudah cair lagi yang TW4 gitu ya. Itu berbagai macam kasus. Kemudian di Sulawesi Selatan ada juga yang di Jawa Tengah, kemudian Jambi, Papua, Papua Tengah, dan Maluku. Nah, terutama yang bagian terakhir ini ya, Sulawesi Selatan, Jateng, kemudian Jambi, itu dia tidak menyebutkan spesifik sekolahnya gitu ya, spesifik sekolahnya dia tidak menyebutkan. Dia cuma hanya menyebutkan Sulawesi Selatan, kemudian Jawa Tengah, Jambi, Papua Tengah, dan Maluku. Sehingga kalau Bapak Ibu merasa bahwa ada yang daerah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jambi yang merasa belum
menerima TW4-nya, yaitu tadi ya bisa saja bahwa di sekolah Bapak Ibu meskipun daerahnya sudah di sekolah yang lain sudah cair, bisa jadi di sekolahnya Bapak Ibu guru itu belum cair. Kayak seperti contohnya misalnya begini ya. Ada kasus di triwulan ketiga itu dari sekian banyak guru itu tinggal 2 orang yang belum dapat TW3 di satu sekolah yang sama, seperti itu. Sedangkan yang lain itu sudah dapat, seperti itu. Itu banyak-banyak kasus yang terjadi ya. Nah, kenapa ada yang cair 2 bulan? Ini validasi ya. Jadi baru menerima 2 bulan yang lalu triwulan ketiga sudah cair lagi yang triwulan keempat. Nah, ini orangnya sangat beruntung sekali ya gitu ya. Jadi validasi kinerja dan absensi ini belum lengkap juga ya. Jadi menunggu rekap bulan Desember dan kebijakan dinas itu untuk masing-masing daerah berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita samakan Bapak Ibu guru ya kinerjanya masing-masing daerah. Masing-masing daerah itu punya kinerja yang berbeda, punya kebijakan yang berbeda-beda. Jadi karena apa? Karena disesuaikan dengan kondisi daerahnya, kemampuan fiskalnya, macam-macam lah yang disesuaikan gitu. Jadi tidak bisa misalnya daerah Jawa kemudian Anda akan samakan dengan daerah Papua atau Maluku atau Sulawesi Selatan gitu ya. Tidak bisa tersamakan semacam itu. Semua mereka masing-masing memiliki kapasitas dan kebijakan dinas yang berbeda-beda. Nah, ini yang pertanyaan yang sering muncul ya. Jadi kenapa yang triwulan ketiga itu ada yang masih belum cair. Jadi ini perlu diketahui juga ya buat teman-teman guru yang hingga detik ini triwulan ketiganya belum mereka dapatkan. Sehingga ini informasi yang saya dapatkan dari admin bahwa satu, usulan daerah itu terlambat sehingga data di Dapodik itu belum valid. Jadi Bapak Ibu guru ya silakan Bapak Ibu guru menilai ya siapa yang sebenarnya ada di balik itu. Ya, saya tidak mau berspekulasi macam-macam. Kemudian SKTP terlambat terbit, yaitu tadi karena kalau misalnya di data Dapodik itu belum valid, maka proses penerbitan SKTP juga akan lebih lama ya, tidak sesuai dengan harapannya gitu. Oleh karena itu, jangan heran kalau misalnya yang triwulan ketiganya itu belum selesai atau belum Bapak Ibu terima gitu ya. Jadi ya macam-macam lah gitu. Jadi mohon bersabar ya Bapak Ibu guru ya untuk yang triwulan ketiganya belum Bapak Ibu dapatkan ya. Nah, insya Allah Bapak Ibu guru akan dapatkan, yang penting sudah datanya valid dan SKTP sudah terbit gitu. Nah, ini proses penyaluran di TPG. Jadi validasi data itu akan mempercepat proses penerbitan SKTP. Jadi dibutuhkan rekomendasi Kemendikbud ya dan Kementerian Keuangan, karena 2 instansi ini yang akan mencairkan tunjangan sertifikasi Bapak Ibu guru. Kemudian dana itu akan ditransfer ke kas daerah ya, kalau langsung ke rekening Bapak Ibu guru. Ini kalau yang TPG tambahan 100% ya. Karena kalau yang TPG triwulanan itu tidak melalui kas daerah gitu. Tapi kalau untuk yang tambahan 100% itu pasti melalui ke kas daerah. Nah, ini program prioritas APBN tahun 2025, jadi total anggaran itu sebesar 929 triliun, yang terrealisasi itu sudah sekitar 65,8%, termasuk PKH, PIP atau KIP ya, kemudian TPG maupun PBI JKN, seperti itu yang sudah terrealisasi. Jadi cukup banyak menyerap sumber dana ya. Nah, kalau saya simpulkan bahwa pencairan di tunjangan sertifikasi guru ya, kalau kita lihat mulai dari triwulan 1, 2, 3, dan 4, itu memang tidak terjadi serentak ya. Tergantung dari daerahnya, kesigapan daerahnya gitu. Jadi pemerintah daerah atau daerahnya itu memiliki peranan penting dalam proses percepatan validasi dan penerbitan SKTP gitu. Nah, guru yang baru cair 2 bulan itu ya sama dengan 1 bulan yang menyusul sebenarnya. Kemudian kalau Bapak Ibu guru ingin pencairan tunjangan sertifikasi gurunya itu lancar, maka pantau info GTK dan koordinasi dengan operator sekolah ya untuk biar mempercepat proses pencairan. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.